Ayah, apakah negosiasi itu bisa dikatakan berhasil kalau mencapai kesepakatan? Betul, Nak. Asal kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Nah, adanya kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan dapat terjadi jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah negosiasi. Begitu. Berarti ada cara yang baik untuk pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi ya, Bu? Benar, Andi. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan negosiasi bisa berhasil. Apakah kalian tahu bagaimana cara pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi? Apa saja faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Negosiasi pada intinya untuk memecahkan permasalahan melalui sebuah perundingan. Perundingan dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Negosiasi dilatar belakangi oleh adanya keinginan dan kepentingan yang berbeda. Di dalamnya terdapat pihak yang menyampaikan pernyataan berupa permintaan dan pengajuan. Sementara itu, pihak lain memberi pernyataan balasan berupa penawaran atau pengajuan. Langkah-langkah atau cara melakukan negosiasi agar pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup negosiasi berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan pengajuan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Mempelajari dan menguasai materi yang akan dinegosiasikan. Menyiapkan mental dan rasa percaya diri. Kedua, pembukaan pengajuan. Mengucapkan salam dan memberikan senyum sebagai pembuka komunikasi. Mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan mengatakan suatu hal yang menyenangkan. Ketiga, proses pengajuan dan penawaran. Memulai negosiasi dengan menekankan bahwa kita ingin mencapai kesepakatan dengan pihak tersebut. Menyampaikan keinginan secara jelas pada saat yang tepat, menyimak dengan baik hal yang ditawarkan pihak lawan, menyediakan sesi untuk tawar-menawar, menghindari pemberian dua pilihan, ya atau tidak, memberikan argumen, pertimbangan, kekurangan kelebihan, kompensasi, atau solusi lain. Keempat, proses persetujuan dan penutup, membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat, mengucapkan terima kasih dan katakan, kami senang bekerja sama dengan Anda. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi adalah menelaah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu negosiasi. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi adalah sebagai berikut. Pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Berikut adalah beberapa contoh faktor yang menentukan tercapainya kesepakatan dalam teks negosiasi. Pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Bukti kutipannya terdapat pada teks berikut ini. Kedua, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pihak bank. Bukti kutipannya terdapat pada teks berikut ini. Ketiga, tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya terdapat pada teks berikut ini. Agar dapat mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Setiap pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Berikut contoh alasan-alasan yang mendukung pengajuan atau penawaran dalam negosiasi. Alasan-alasan dalam teks negosiasi narasi HP baru. Pengajuan Rani pada ayahnya agar mau membelikannya HP baru. Pertama, semua teman Rani punya HP sehingga mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Kedua, Rani iri sama teman-temannya yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ketiga, Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Keempat, HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Penawaran ayah untuk Rani agar menghubungi telepon rumah jika terlambat. Pertama, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP. Kedua, sudah ada telepon rumah. Pola penyajian teks negosiasi terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, bentuk dialog.
bentuk dialog ini berciri menggunakan kalimat langsung seperti teks drama. Contohnya, teks negosiasi pengusaha furnitur dengan pihak bank. Kedua, bentuk narasi. Bentuk narasi ini memiliki ciri seperti cerpen, tetapi di dalamnya terdapat pengajuan dan penawaran dalam bentuk dialog. Contohnya, teks negosiasi HP baru. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Langkah-langkah atau cara melakukan negosiasi. Pertama, persiapan pengajuan. Kedua, pembukaan pengajuan. Ketiga, proses pengajuan dan penawaran. Keempat, proses persetujuan dan penutup. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, yaitu yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, pola penyajian teks negosiasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bentuk dialog, dan yang kedua, bentuk narasi.